Iya, dibongkar di depan. Kalau tidak dibongkar, kita tidak bisa masuk. Orang-orang semua tidak bisa masuk. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat berencana merehab kembali Pasar Rakyat Manimeri pada APBD Perubahan 2025. Pasalnya, pasar yang diresmikan pada 2021 lalu itu telah mengalami kerusakan ringan pada sejumlah bagian, di antaranya toilet, plafon pasar ikan, dan saluran drainase. Selain itu, perbaikan pasar tersebut juga bertujuan menjawab permintaan para pedagang yang menginginkan pagar depan atau papan nama pasar dibongkar. Iya, dibongkar di depan. Kalau tidak dibongkar, kita tidak bisa masuk. Orang-orang semua tidak bisa masuk. Para pedagang mau agar pasar lebih luas dan mudah diakses oleh pembeli. Pasar Rakyat Manimeri menurut sejumlah pedagang terlalu tertutup sehingga pembeli jarang masuk. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih berjualan di pinggir jalan raya dekat pasar. Oleh itu perlu ada renovasi ringan sehingga untuk menjawab kebutuhan, karena pasar itu dibangun dengan uang rakyat. Oleh karena itu rencana kalau bisa di tahun 2025 ini, kalau tidak lewat anggaran induk memang belum masuk, tapi kalau anggaran perubahan kita berusaha untuk dapat melaksanakan itu sehingga pasar itu bisa difungsikan. Rehab yang dimaksud dilakukan pada sejumlah fasilitas yang rusak termasuk pembongkaran pagar atau papan nama pasar. Patikawa menambahkan pada APBD Induk 2025, kegiatan renovasi pasar belum dianggarkan lantaran ada efisiensi anggaran. Namun ia akan mengusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan bupati untuk mengakomodir rehab ringan pada APBD Perubahan 2025. Patikawa punya kerinduan agar pasar tersebut segera ramai. Karena itu, selain merehab pasar, Disperindakop dan UKM Teluk Bintuni juga akan kembali melakukan pendekatan dengan para pedagang yang berjualan di pinggir jalan sekitar area pasar. Adapun sejumlah kios yang digunakan oleh para pedagang di pinggir jalan itu dibangun secara swadaya. Karena itu, sebelum membongkar kios-kios tersebut, Disperindakop bakal memberikan kompensasi. Saya juga akan mengajak mereka untuk dapat setelah kami melakukan renovasi ringan pasar SP4 ini, dengan harapan mereka bisa masuk. Tetapi kami juga harus ada pendekatan secara pertemuan dengan mereka untuk melihat bahwa bangunan-bangunan mereka itu kami juga harus ada kompensasi. Tidak semerta-merta kita harus bongkar, tetapi mereka juga harus diberikan biaya karena mereka bangun juga dengan biaya sendiri. Tidak sampai di situ, Patikawa juga punya strategi berikut untuk meramaikan pasar. Ia mengatakan setelah pedagang kembali ke dalam, pihaknya tidak langsung memungut biaya retribusi. Awal akan fungsikan pasar di Manimeri, kita tidak langsung semerta-merta langsung memungut biaya. Jangan dulu. Kita memberikan kesempatan kepada kita punya saudara-saudara, ibu orang-orang asli Papua atau mama Papua, mari silakanlah masuk ke dalam berjualan, biar supaya kebutuhan yang ada di masyarakat yang ada di SP4 khususnya di distrik Manimeri, mereka juga bisa berdatang untuk berbelanja di sana, dan pasar itu juga bisa difungsikan. Sebagai Kepala Dinas Perindakop, saya punya kerinduan sekali agar pasar itu bisa difungsikan.